Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, saya Ferry Hendijaya, dosen tetap Yayasan Pendidikan Saburai Universitas Hamengkubuwono Jurai, sebagai dosen tetap Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Dalam hal ini mengampu dan menanggung jawab mata kuliah menggambar teknik atau menggambar rekayasa. Dalam mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib pada semester pertama yang bobotnya 2 SKS. Capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini bagaimana mahasiswa dapat memahami, mengerti, mengukur, membaca, serta menggambarkan daripada struktur bangunan teknik sipil sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ada 16 kali pertemuan. Dari pertemuan pertama, pendahuluan dan penjelasan daripada kontrak perkuliahan yang mana isinya adalah poin-poin dan bobot-bobot daripada hasil capaian pembelajaran daripada mahasiswa yang berupa absensi, kehadiran, kemudian UTS, UAS, mid semester, tugas perseorangan maupun tugas terstruktur. Menggambar teknik ini merupakan mata kuliah wajib bagi Prodi Teknik Sipil, yang mana mata kuliah ini menjadi spora pada mata-mata kuliah yang di atasnya, yaitu bisa menjelmakan bagaimana menggambar rekayasa menggambar teknik ini ada di semua mata kuliah yang menjadi patokan dasar untuk pengembangan daripada dunia keteknik sipilan. Mahasiswa diharapkan bisa mampu atau memahami daripada fungsi gambar, metode teknik penggambaran, dan mahasiswa juga harus mampu bagaimana menggambarkan ataupun memahami dan melaksanakan tata cara penggambaran, baik itu skala, notasi, bidang gambar, ukuran kertas, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu memahami dan melaksanakan bagaimana tata cara menggambar daripada struktur bangunan gedung, baik dari bangunan bawah, dari tanah, fondasi, slope, tiang, kemudian balok, dan sampai dengan rangka atap. Itu dilaksanakan dengan mahasiswa dengan menggambar manual, dan pada pertemuan 7 setelah UTS, mahasiswa diperkenalkan bagaimana melaksanakan mata kuliah ini dengan menggambar secara pemrograman, yaitu menggunakan AutoCAD, program AutoCAD, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan mahasiswa juga diharapkan bisa melaksanakan penggambaran daripada mata kuliah ini, yaitu menggambar secara animasi menggunakan program SketchUp ataupun Lumion. Pada akhirnya mahasiswa diberikan atau dibebankan pada mata kuliah ini bagaimana merealisasikan atau menginovasikan ide-ide dasar daripada standar nasional Indonesia sesuai dengan buku petunjuk referensi yang ada. Dan pada akhirnya mahasiswa juga dapat melaksanakan tugas terstruktur masing-masing maupun berkelompok untuk mempresentasikan daripada hasil capaian pembelajaran ini pada sesi terakhir sebelum ujian akhir semester. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi bahwasanya dalam mata kuliah ini menggambar teknik atau menggambar rekayasa ini, mahasiswa diharapkan 2 poin terpenting: bisa melaksanakan mata kuliah ini, memahami, mengerti, dan melaksanakan baik dalam penggambaran dan mengerti untuk dapat melaksanakan. Jadi nanti pada semester berikutnya mahasiswa diharapkan bisa melaksanakan mata kuliah yang menjadi awalan
dan menambah hasanah dalam mata kuliah selanjutnya. Untuk itu, marilah kita saksikan awal daripada perkuliahan perdana daripada mahasiswa semester 1 pada ruangan pembelajaran. Terima kasih. Tapi pun, sebelum saya mulai, biar lebih akrab. Tadi kan saya sebut 1 sampai dengan 14. Kamu sebutkan nama, asal kamu dari mana, ya kan? Basic sekolahnya SMA atau SMK jurusan apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Setia ini, asal sekolah SMA Negeri 1 Natal, jurusan IPA. Rumah saya di Natal. Perkenalkan, nama saya Rani Abayani, asal sekolah SMA SMK Negeri Tubayan, jurusan IPA, asal dari Tubayan. Perkenalkan, nama saya Rizka Livia dari SMK Marik 3 Pesawaran, jurusan TKJ, alamat Pesawaran Dago. Itu enggak? Ya, silakan. Saya nggak usah. Kenalnya namanya siapa? Nama saya Hera, tinggal di Jalan Minyak Gampung Surga. Ya, dari SMA ya. Iya. Nama saya Rizky Alvin Karuna, alamat saya di Gedung Tatang, Pesawaran. Saya jurusan SMA 1 Gedung Tatang, jurusan IPA. Pak, kamu juga bukan saya. Bukan Pak, saya guru Pak. Jadi ini untuk rangkaian sampling saya untuk ngajar. Jadi saya harus bersikeras untuk kalian semua agar tahu ya, kalau masuk di prodi sipil itu berbeda dengan prodi mesin. Kalau sipil ini sama juga dengan mesin, engineer, insinyur kalau dulu. Kalau sekarang engineer yang bekerja untuk dunia konstruksi, baik administratif maupun secara teknis. Apa itu administratif dan konstruksi? Seperti ini. Ini termasuk administratif dan teknis. Mata kuliahnya, mata pelajaran mapelnya kemudian dari teknik. Biar tahu. Nanti kita satu persatu uraikan secara global dulu. Sebelum saya sampaikan yang spesifik untuk kalian semua ya. Jadi pertemuan ini saya minta nggak lebih kurang karena perjalanan coba saya buka kelas 1 jam dulu. Nanti mungkin dengan Ibu Sarita Madeni ya, gitu ya. Di mata kuliah kalian harus simak, nggak usah terlalu berlama. Kita seperti apa namanya menuntut ilmunya. Cuma yang pasti kadarnya, waktu dengan durasi yang singkat karena kondisi COVID seperti ini kan harus. Dan saya minta dalam perjalanan perkuliahan saya ataupun dengan dosen lainnya, kalau masih interaktif, kalian masih muda, apalagi yang kipet, saya harapkan seperti itu. Jadi berinteraktif, interaktifnya gini, ketika ada seperti apa tanyakan, sesuai, jangan gambar, nanya Pak, film Koreanya apa, enggak, ada korelasi, seperti itu ya, ingat ya. Kemudian nanti saya share di link Zoom kontrak perkuliahan kita seperti apa. Kontrak perkuliahan itu dan RPS itu struktur daripada nanti 16 kali pertemuan seorang dosen mengajar kepada kalian ya. Saya ulang lagi. Jadi perkuliahan ini 16 kali pertemuan dipangkas dengan pertemuan ujian tengah semester. 1 pertemuan. Dipangkas lagi durasinya dengan ujian akhir semester. Berarti 16 dikurang 2 berapa kali pertemuan? 14 kali pertemuan. Dan 14 kali pertemuan itu dipadatkan nantinya. Ada tugas, kalau menggambar teknik itu tugas personal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dosen ajarkan ke kalian itu diterima, baik pengetahuan, skill, dan mungkin pengalaman. Ya. Nanti ada tugas juga kelompok untuk presentasi penilaian. Maka sudut pandangnya di sini. Jadi absensi ini kehadiran. Kemudian ada tugas. Tugas ini dibagi 2 dengan tugas personal, kelompok atau terstruktur. Kemudian ada nilai untuk
UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Inilah 4 komponen untuk mata kuliah saya dalam kontrak perkuliahan. Ya, bobotnya seperti apa? Jadi UAS ini kurang lebih 30%. Kurang lebih keluarannya UTS nilainya apa? C. Nanti lihat di bagian kalau nilai A itu seperti apa, nilai B seperti apa. Ada apa nggak? Nilai C seperti apa, nilai B seperti apa. Kalau E ini tidak lulus ya, E ini tidak lulus. Nah itu yang jadi bobotnya di atas. Mahasiswa saya harus tahu seperti apa. Jadi kalau kontrak perkuliahan itu sebelum dimulai mata kuliah kita harus terikat dengan adanya seperti itu. Oke, kita ke materi. Ini dasar daripada menggambar rekayasa atau menggambar saya. Mata kuliah ini profil saya, kalian baca ya. Gambar itu berfungsi untuk apa? Informasi. Kemudian apa lagi? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk informasi seperti apa? Hah? Informasi seperti apa kalau kita lihat gambar? Ayo, nggak boleh kaku di kelas saya. Silakan. Oke, bagus. Untuk memudahkan kita melihat. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi siapa? Kamu? Ayo. Apa sebetulnya gambar? Fungsi daripada gambar? Gambar teknik. Nanti saya uraikan lebih supaya bisa mendalam. Apa? Kamu? Analisis tempat sama gambarnya Visual ya. Ya, visual ya, antara dilihat dengan yang di gambar. Oke, bisa. Nanti saya minta interaktif ya. Kamu kedinginan? Enggak Pak. Enggak ya. Alhamdulillah. Kamu coba kamu. Pendapat kamu seperti apa? Kalau menurut saya seperti apa? gambar itu sebagai sarana komunikasi Pak antara perancang dan pelaksana di lapangan Pak. Boleh. Lebih mendekati, bagus. Lebih mendekati lagi seperti apa? Terang. Jangan diem aja ya. Kita ini biasakan jangan seperti di kelas SMA. Gak mau. Ya, tempatnya belajar, tempatnya salah. Bukan tempatnya benar, teman-teman. Nanti kalau sudah belajar terus harus membenarkan diri. Nah, seperti itu. Jadi coba ya, fungsi gambar menurut kamus bahasa Indonesia, bentuk visual yang bisa dilihat oleh kamu, yang bisa disetarakan. Secara coba di internet, makanya cepat. Kalau saya nanti berjalan, ya pertemuan berikutnya kalian siap. Jadi kalau misalnya ada laptop wifi dari kanan. Jadi belajar kita itu interaktif, bukan belajar dari dosennya. Yang pintar itu harus kalian, bukan dosennya. Ya, seluruh mata kuliah saya minta seperti itu. Jadi saya ulang lagi, gambar itu seperti itu. Apa yang kita lihat dan bisa kita asumsikan. Kayak saya melihat ini, aduh ini perempuan. Kalau saya melihat ini jadi perempuan, gambar visual saya, mata saya rusak berarti kan. Nah itu. Jadi bisa dikonekkan, bisa disimpulkan, bisa dianalisis, bisa apa kamu bilang tadi? Bisa apa kamu gambar? Sebagai ini Pak, sarana komunikasi Pak. Komunikasi, mengkomunikasikan, benar. Itu sarana komunikasi. Kita tunjuk aja. Lihat ini apa ya? Coba kamu jawab apa? Kayak itu. Seperti itu. Jadi sarana untuk mengkomunikasikan. Ketika saya pegang kacamata ini, pasti kalian bilang, ya saya pakai apa? Nah, kalian bilang ini tulang, juling. Ya, oke ya. Cuman kita harus dalam perkuliahan saya menjurus kepada esensi. Esensi itu apa? Pada sub bidangnya. Gambar teknik bidang warna itu sangat penting. Ya.
berguna untuk merancang daripada sesuatu. Jadi bilang tadi menganalisis, untuk mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya, fungsi gambar di bangunan. Kalau kita nyuruh tukang membangun, saya mau bentuk seperti ini loh. Misalkan gambarnya seperti ini. Apa bisa tukang melaksanakannya? Belum tentu jawabannya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Akhirnya terjadi komunikasi yang tidak bagus. Karena apa? Dia melihat secara visual aja, tidak tergambar, tidak terukur. Gambar dunia teknik itu terukur. Nanti kita belajar skala. Apa yang disebut dengan skala? Yang disebut beliau tadi, siapa namanya? Sabil. Nabil atau Sabil? Sabil. Gambar itu, semua gambar tadi harus berskala. Apa sih Pak skala? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu skala itu apa? Skala itu adalah perbandingan. Skala itu perbandingan. Jadi saya minta juga kalau misalkan kalian jangan sekedar aja zaman digital, belajar itu paling enak ketika dosen atau pemateri menyampaikan, kalian lupa dicatat dikit, oh skala ini, gitu. Ya, saya inginkan seperti ini. Jadi skala itu perbandingan antara bentuk visual seperti ini. Ini untuk lihat tadi ya, sipil. Terhadap bentuk bidang gambar. Paham gak? Jadi misalkan kalau kita narik garis 1 cm, sebetulnya yang di lapangan berapa? Kalau 1:100, berarti 1 cm di gambar kertas gambar itu 100 cm di lapangan. Artinya 1 cm di kita, 1 meter asli bentuk asli di belakang. Itu fungsi esensi daripada gambar. Harus tahu kan? Ya, itu berskala. Jadi gambar itu berskala. Selain ada skala, dia bernotasi dan mempunyai ukuran. Ini ukuran ISO A4, A3, A2, A1. A4 lebih kecil atau lebih besar daripada A1? Lebih kecil. Jadi semakin bentuk gambar itu menjadi besar. Di zaman saya kuliah, mungkin orang tua kalian lah ya, omongan saya, itu kami masih menganut paham konvensional dalam gambar. Ya, gambar masih pakai kertas ukuran, kertas gambar, baik kalkir, kertas linen namanya, yang licin itu lebih murah dari kalkir, menggunakan Rapido, pen, menggunakan trackpen sebelum itu gambar dinyalakan, artinya dirancang. Nah, konteksnya ke mata kuliah ini, seberapa penting kalian mengetahui dan mempelajari serta bisa berinovasi terhadap mata kuliah ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawabannya sangat penting. Saya kan ulang tadi, kalian melihat gambar itu suruh tukang, Pak, bisa nggak bangun ini? Pasti dia bilang bisa. Pasti bisa. Nanti tak ukur, ukurannya berapa. Itulah fungsi dari penggambar teknik. Semua mata kuliah, saya sebut aja mata kuliah kekhususan wajib di prodi sipil, itu semua kita menggambar. Arti kata gambar dan kegunaan. Seorang engineer seperti saya, nanti kalian suatu saat mungkin 3 tahun setengah lagi lah kalau nulis itu. Itu mah ya 3,5 tahun lah ya. Itu aja. Itu akan seperti saya. Di dunia kerja itu setiap kita menjadi proyek pekerjaan, semua itu tergambar.
didesain. Ada pertanyaan, Pak, apa fungsi orang arsitek daripada sipil? Ada yang bisa jawab? Kalau arsitek, ilmunya hanya dua. Mendesain, mata kuliah seperti ini, gambar. Yang kedua, dia belajar tentang filosofi. Belajar tentang karakteristik. Ketika contoh seorang arsitek saya panggil, saya mau dong digambarkan rumah 4 lantai, punya lift, cuman karakternya tentang pribadi saya. Itu arsitek jago. Cuman berbicara struktur, kekuatan, strength bangunan, mendetail pelaksanaan, yang jago itu siapa? Kita. Cuma dalam hal ini saya kasih motivasi kawan-kawan mahasiswa. Sebelum COVID, sekarang udah di semester 5 mereka. Tugas, karena ini teknik kita ini alhamdulillah ya. Sekarang ini ada reguler apa nih? Reguler B soalnya, reguler C. Saya bagi tugas. Kalau kalian ke main karakterial sekali-sekali, lihat ada namanya maket. Itu yang buat siapa? Hasil karya anak teknik sipil yang sekarang sudah semester 5. Jadi ini kalau gambar itu fungsinya sangat banyak sekali. Para desainer arsitektur, kemudian para mereka yang engineer itu tidak melupakan adanya namanya gambar. Bentuknya apa? Setiap proyek, setiap tugas dimulai dari sekarang misalnya itu tergambar. Filosofinya, karakteristiknya kalian harus tahu. Makanya saya kasih, nanti saya share slide. Semua kalian bisa buka. Oh, ukuran kertas ini seperti apa? Oh, notasi seperti ini apa? Ini kita belajar tadi sekarang ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Dulu masih pakai meja gambar, pensil mekanik, kertas gambar, karet, jangka busuk. Ini sudah tidak terpakai lagi. Untuk di zaman sekarang. Loh, kok Bapak nerapin ini sekarang? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok gambar pakai pensil, harus pakai kertas gambar? Kan zamannya AutoCAD, Pak. Ada yang bisa jawab kan? Karena seorang engineer, seorang ahli, baik sipil arsitek, ketika improvisasi, implementasi di lapangan, bekerja, tidak semuanya dia bisa menggunakan perangkat. Tidak semuanya survei dunia teknik itu atau observasi harus di-scan. Jadi mata kuliah ini saya bagi dua, tetap secara manual ya, dan secara kelompok. Itulah tujuan besar daripada mata kuliah saya. Memang menggambar teknik ini kelihatannya mudah. Cuman bagi kalian yang memang bukan dari jurusannya, artinya STM, jurusannya bangunan atau gambar bangunan, atau bangunan air, yang pernah gambar pakai otot, pakai program, sulit. Cuma dua tujuan terakhir dari kompetensi mata kuliah saya. Jadi dengerin, kalian tidak bisa menggambar yang baik dan benar, artinya indah. Cuman kalian harus bisa baca gambar dengan baik dan benar. Syukur-syukur dua-duanya bisa. Gimana caranya, Pak? Saya lagi menggalakkan kakak tingkat kalian pakai tutor. Kalau dulu nggak ada, walahan karena reguler tadi nggak sama dengan reguler sekarang. Mereka sudah bisa kerja, sudah banyak nyambang. Kalau yang dulu gini udah hebat. Cuman dasarnya mereka lemah. Ini yang perlu saya ajar. Karena harus banyak kenal. Makanya di sini ketua angkatan siapa? Ketua kelas saja, Pak. Kamu, ya, kamu atur baik segi administrasi keuangan,
segi teknis dalam pelaksanaan ajar mengajar. Ya, jadi jangan kaku. Kita masih muda. Ke depan ada yudisium, apa itu yudisium? Ada BEM, apa itu BEM? Ikut serta supaya cepat mendapatkan informasi yang dibilang kawan tadi. Bentuk komunikasi gambarnya. Ya. Jadi kelemahan sampai detik hari ini para engineer, terutama yang memang basicnya bangunan bisa dulu. Wah, kolom di sini dirubah di kolom di sini dihitung. Karena nggak bisa baca gambar. Oke lah, nggak bisa gambar yang bagus. Orang sipil harus bisa benar. Diyakinkan harus. Oh, kalau tampak depan seperti apa? Ini tampak 3 dimensi. Kalau depannya dari sini, samping kiri mana? Oh, sebelah sana. Dibalik, samping kanan ini. Karena melihatnya, kalau ini kita di luar, ya tampak itu. Ini menjadi acuan, bukan kita di luar melihat rumah seperti itu, di dalam. Ya. Berbicara tampak depan, ya di depan. Ya, tampak samping kanan berarti kalian lihat sebelah kiri. Tampak samping kiri itu di sini, kalian lihat sebelah itu belakang sama. Ini karya awal daripada mahasiswa-mahasiswi yang sekarang di semester 5. Ini diukur, seluruhnya diukur semua, mendetail. Lahan daripada Saburi tentang pengembangannya. Ada gedung yang memang direnovasi, ada yang membangun baru. Ini renovasi ya, Pak lihat. Ini kita coba nambah lab fakultas teknik. Demikianlah video tayangan proses pembelajaran daripada mata kuliah menggambar teknik atau menggambar rekayasa yang telah Anda saksikan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, terlebih untuk capaian pembelajaran mahasiswa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukses untuk dosen Indonesia. Ya.